Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Administrasi, Bapak Agus Ridwan, Ibu Eni Haryanti selaku narasumber, panitia dan juga Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang berbahagia, yang hadir secara luring dan secara daring. Yang secara daring saya sapa selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke, semoga sehat semuanya. Nah, di siang hari ini adalah suatu kehormatan bagi saya untuk memandu diskusi program pengembangan diri profesional staf FEB UGM dengan tajuk Karir dan Keluarga Mencetak Generasi Unggul. Kita akan memasuki sesi inti, yaitu sesi diskusi yang akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pemaparan dan juga sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang berada di ruang auditorium ini dapat mengajukan pertanyaan secara langsung, nanti mengalir saja. Bila ada pertanyaan langsung saja angkat tangan begitu ya. Nanti kami akan memandu, sedangkan Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom meeting dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar. Bapak Ibu yang berbahagia, kita semua yang hadir di forum ini tentu dihadapkan pada satu pilihan yang sulit ya, antara karir dan keluarga. Nah, tentunya kita semua berharap kedua aspek itu bisa berjalan beriringan, karir dan keluarga. Mempunyai keturunan yang cerdas juga merupakan salah satu cita-cita kita semuanya ya. Entah itu yang belum berkeluarga ataupun yang sudah berkeluarga. Memiliki generasi unggul, berbakti ke orang tua, kemudian juga menjalankan ketetapan dan ketentuan yang disyaratkan oleh agama yang diyakini masing-masing. Nah, di satu sisi, keluarga itu adalah pondasi utama, pusat pendidikan karakter bagi tumbuh kembang seorang anak. Nah, di sisi lain, bagi Bapak Ibu memang mungkin sering overtime, pulangnya sering telat, lembur, yang harusnya liburan. Kalau kayak saya nggak pernah bisa libur, yang teman-teman lain libur, saya nggak libur. Sayanya libur, suami saya nggak libur, suami saya nggak pernah libur ya, jadinya kesimpulannya nggak pernah libur gitu. Nah, banyak hal yang kita dihadapkan pada pilihan yang sulit. Nah, bagaimana untuk menyelaraskan antara karir dan keluarga untuk mencetak generasi yang unggul? Nah, telah hadir bersama kita di siang hari ini, beliau adalah seorang pakar parenting, pemimpin sebuah yayasan yatim piatu, namanya Anur di daerah Bantul. Kemudian beliau juga seorang pendidik di sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Beliau juga aktif sebagai narasumber di sebuah acara TV di Yogyakarta juga. Tanpa berlama-lama kita panggil bersama Ibu Eni Haryanti. Kepada beliau kami persilakan. Ya, selamat siang Ibu Eni. Iya, sehat ya Bu? Alhamdulillah. Ya, Ibu kami berikan sesi kurang lebih 40 menit ke Ibu untuk memaparkan mengenai parenting ini. Semoga Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, siang yang berbahagia ini kita dipertemukan antara saya dengan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam satu tujuan insya Allah untuk meningkatkan kualitas diri kita, baik itu kualitas sebagai Bapak Ibu karir maupun Bapak Ibu dalam kehidupan berumah tangga. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, baik itu nama, jabatan dan sebagainya, insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan takdim saya pada panjenengan semuanya. Menjadi wanita atau pria karir adalah pilihan. Karena kewajiban kita sebenarnya menafkahi untuk laki-laki, dinafkahi untuk perempuan. Bagaimana cara kita mampu menafkahi? Ternyata harus memilih, saya menjadi laki-laki karir. Ketika dalam kehidupan rumah tangga mungkin tidak cukup atau kita ingin memanfaatkan, kata-kata kok memanfaatkan kayaknya jelek ya.
mengeksploitasi bakat, minat, potensi yang oleh Allah, maka perempuan pun berkarir. Itu adalah pilihan. Kita mau menjadi perempuan karir atau tidak itu pilihan. Kita mau menjadi bapak-bapak wirausaha di rumah atau karir di kantor itu juga pilihan. Kewajibannya ada menafkahi keluarga. Nah sekarang kita sudah terlanjur masuk dalam lingkaran karir. Baik itu bapak maupun ibu. Kita pun sudah masuk dalam lingkaran status, apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu ayah, apakah itu ibu dan calon ayah maupun calon ibu. Ini tidak bisa dibatalin. Yang ada adalah bagaimana kita memposisikan diri sehingga kita menjadi orang yang karirnya luar biasa dan keluarganya luar biasa meskipun kita biasa di luar. Paham ya? Wanita karir, laki-laki karir kan biasa di luar ya. Tapi kita pinginnya kan luar biasa hasilnya. Maka yang pertama adalah kita memilih. Kita mau karir apapun. Dengan satu kita tetap berpedoman bahwa karir saya adalah upaya untuk ibadah. Satu, kita mau jadi apapun ibadah. Bahkan saya pernah menyampaikan satu topik kerja itu ibadah, rezeki itu jatah. Jadi kerja itu belum tentu menentukan rezeki. Karena ada orang yang kerja dari pagi sampai sore rezekinya kecil, tapi ada orang yang kantornya cuma sebentar, malah rezekinya besar. Maka saya katakan kerja itu ibadah, rezeki itu jatah dari zat yang maha memberi. Cek, kayaknya suruh selesai. Yang kedua, karir kita adalah untuk kemaslahatan. Artinya kita menjadi lebih bermanfaat dengan karir kita di masyarakat, di keluarga, atau yang skup lebih kecil untuk pribadi. Karir kita manfaat dan dibutuhkan oleh orang banyak untuk membentuk generasi yang lebih hebat, dalam hal ini unggul. Kalau tadi sama Bu Ika atau Mbak saya panggil bahwa kita mencetak generasi yang cerdas, yang pinter, mohon maaf, cerdas belum tentu unggul. Tapi belum tentu unggul. Karena cerdas mungkin hanya beberapa dimensi. Ketika unggul itu dari banyak dimensi. Kemudian tidak bertentangan dengan sunatullah. Tidak mencederai etika, karakter, dan syariat. Itu silahkan berkarir. Perempuan berkarir tidak menyalahi sunatullah. Apa artinya? Terkait dengan karir aku menunda kehamilan. Terkait dengan karir aku menolak melahirkan. Terkait ini namanya melanggar atau bertentangan dengan sunatullah. Tidak pula mencederai etika. Oke, karena terpaksa seorang perempuan menjadi pemanjat pohon kelapa. Kalau masih ada pekerjaan yang lain, kenapa ambil pekerjaan memanjat kelapa? Ini disebut mencederai etika, kesopanan dan sebagainya terkait dengan gender kita. Terkait dengan, walaupun kita tidak ingin membedakan, tetapi ada hal yang dipertimbangkan dengan nilai kepantasan. Alhamdulillah semua yang rawuh sini karir yang semuanya pantas. Nah bagaimana? Menyelaraskan, menyeimbangkan, balance antara karir kita dengan status kita di rumah sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai istri maupun suami. Ketika kita sebagai individu, mohon maaf kalau di Muslim itu ada satu ayat, nanti yang non Muslim mudah-mudahan tetap setuju karena isinya bagus. Man amila sholihan dzakarin au unsa. Laki-laki maupun perempuan yang melakukan kebaikan dengan dasar iman dibalas kebaikan. Maka kata laki-laki dan perempuan menunjukkan persamaan hak bahwa laki-laki dan perempuan boleh bekerja. Karir.
Maka saya kalau ditanya emansipasi wanita di Indonesia dipelopori Ibu Kartini. Kalau mendunia Muhammad SAW. Kenapa? Karena ada ayat man amila sholihan dzakarin au unsa wa huwa mu'minun. Siapapun yang buat kebaikan, laki-laki maupun perempuan dengan dasar iman kepada Tuhannya akan dibalas dengan kebaikan. Ini yang mari tidak pandang laki dan perempuan, kita bekerja dan bekerja boleh dengan syarat seperti tersebut di atas. Kemudian yang kedua, memposisikan diri secara tepat. Saya suami. Suami itu pengayom. Pengayom. Saya matur kalau ada Ari Jalu Kawamuna Alanisha, laki-laki itu sebagai pemimpin, maka pemimpin itu ngayomi, ngayemi, ngayani. Tepatkan dulu ini laki-laki. Ngayomi, memberi perlindungan secara fisik. Ngayemi, memberi ketentraman secara batin. Ngayani, memberi nafkah. Sekalipun istri kita punya gaji lebih tinggi, tapi seorang suami hukumnya wajib menafkahi istrinya. Dan bagi seorang istri, berapa juta penghasilan penjenengan, hargai meskipun hanya berapa rupiah pemberian suami. Ini menuju semakin keluarga tentram, damai seperti itu. Berapapun gaji istri besarnya, tapi suami memberi nafkah istri hukumnya wajib. Sementara istri wajiblah mensyukuri berapapun pemberian suami. Ini pada posisi suami dan istri. Bagaimana ketika berperan sebagai ibu dan ayah? Ayah memiliki tanggung jawab pada seisi rumah. Baik istri maupun anak-anaknya. Kemudian istri memiliki 3 peran penting di dalam rumah. Ibu kandung, ibu susu, dan ibu guru. Ibu kandung sanggup menjaga kehamilannya dengan baik. Kemudian melahirkannya, menjadi ibu susu yang menjadi perantara nafkah dari Allah dan dari suami untuk anak-anak dengan perantara istri. Menyiapkan, memberi yang terbaik. Kemudian menjadi ibu guru yang berperan tidak hanya serta berperan pokok dalam mencetak generasi unggul tanpa mengesampingkan peran suami. Di ibu ada di sana. Kenapa kemudian ada sunnah al-jannatu tahta adami umaha? Surga itu ada di telapak kaki ibu. Bapak jangan sakit hati. Ibu-ibu dicoba lihat telapak kakinya juga enggak ada surga. Apa maknanya? Ternyata ibu mampu menarik anaknya masuk surga atau menjerumuskan anak masuk neraka. Dengan ketelatenannya, dengan keuletannya, dengan kegigihannya, mengajak anak-anaknya untuk beribadah dengan baik, maka seorang ibu mampu mengajak anaknya ke surga. Dan dengan membiarkan anaknya dengan alasan mencintai, menyayangi, kemudian memberi kelonggaran-kelonggaran agar anaknya tidak beribadah, itu sama saja dengan membiarkan anak-anaknya masuk neraka. Maka itu pemahaman surga di telapak kaki ibu. Bukan dimaknai kita lihat ada surga. Oke, saya ngebut karena materi ini sebenarnya luas, besar, tapi saya kayaknya dipaksa harus 40 menit ngomong gitu ya. Jadi berlomba-lomba untuk cepat. Bapak Ibu, sampailah pada generasi dan bagaimana kita berperan dalam kehidupan rumah tangga kita untuk mencetak generasi unggul. Siapa generasi unggul itu? Generasi unggul ditandai yang pertama adalah salimul akidah. Akidahnya selamat. Akidah itu keyakinan. Bagaimana Bapak dan Ibu mampu memantau akidah anak-anak kita selamat. Yang Muslim, bagaimana memantau agama anak kita selamat. Yang Nasrani bagaimana memantau putra-putri panjenengan selamat dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin. Kita saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, tapi kita kekeh. Kekeh itu bahasa mana? Jawa Timur atau Jawa Barat? Ya.
Tapi kita kekeh dengan pendapat kita bahwa agama kita yang benar. Kita tidak mengatakan agama itu baik loh. Agama saya baik, agama yang baik, semua agama baik. Tapi benar ada pada pilihan masing-masing. Bagaimana kita lakum dinukum waliyadin. Toleransi masing-masing pemeluk agama dengan satu keyakinan. Kemudian beri benteng yang kuat untuk anak-anak kita. Dengan cara pastikan anak-anak kita dalam akidahnya kuat. Dengan memantau lewat kantor, lewat dimanapun Bapak Ibu berada. Ini tidak lepas dengan yang kedua. Karena yang kedua itu soal ibadah. Anak yang unggul adalah yang ibadahnya benar. Oke, Bapak Ibu ke kantor dari pagi sampai sore. Pastikan kita sholat duhur. Pastikan putra putri penjenengan ikut sembahyangan. Dengan WA, dengan voice note, dengan video call, atau dengan memantau apa. Jangan sampai kita kecolongan hari ini anak kita nggak sholat. Hari ini anak kita nggak ikut bayangan. Hari ini anak kita nggak baca kitab. Hari ini anak kita nggak baca Quran. Bapak Ibu boleh berkarir. Tapi kita jangan kecengan anak kita baik itu ibadah maupun turunnya, naiknya akidah. Yuk kita pantau. Assalamualaikum nak. Sudah sholat duhur belum? Apa bunda yang sering ditanyakan untuk anak-anak? Sudah makan belum? Ini yang kurang tepat. Karena persoalan makan, kalau dia lapar pasti dia makan. Dia cari. Ini yang digelisahkan oleh Nabi Yakub ketika akan wafat. Kenapa kamu gelisah? Dia khawatir anakku nyembah opo ketika apa? Insya Allah kita mati anak kita tetap makan. Apa ada yang orang tuanya mati kemudian anaknya nggak makan? Nggak usah khawatir, mereka makan. Kalau kemudian tidak bisa mencari nafkah semudah, secepat ketika ada orang tua, pasti dia akan terbuka hati dan dadanya untuk menemukan rezekinya. Tapi soal keyakinan, akidah dan ibadah, belum tentu itu dapat. Maka Bapak Ibu, yang pertama khawatirkan akidah dan ibadah anak kita sebelum mengkhawatirkan yang lainnya. Ini untuk mencetak generasi unggul. Jadi enggak cukup cerdas. Satu, keyakinannya diyakinkan betul. Apalagi situasi seperti sekarang. Yang ketiga, pertama akidah. Yang kedua itu ibadah. Generasi unggul ditandai dengan mati nul kuluk. Apa itu? Rianya prihatinan kita. Kita sering bilang krisis karakter. Ada karakter kerja, kinerja, ada karakter individu. Karakter kinerja mungkin kalau bekerja bertanggung jawab, sampai tuntas, bisa bekerja sama, mengerjakan pekerjaan dengan rapi, dengan hasil yang maksi, dengan apa itu namanya karakter kerja. Tapi ada karakter individu. Murah senyum, ya, nggak pernah terlambat. Itu kan individu kita. Nah, setiap orang harus dituntut memiliki kemuliaan karakter ini, kekuatan karakter ini, baik individu maupun karakter kinerja kita. Nah, ditambah dalam kehidupan berumah tangga, karakter sebagai orang tua dalam rumah. Apakah orang otoriter atau orang tua posesif? Atau orang tua yang memberikan kemerdekaan kepada anak tapi bahasa parentingnya tarik ulur. Ya, saya bilang ada pola asuh, longgar, sempit, asah ase. Nah, ini sederhana tapi mudah dipahami. Dalam parenting seperti itu, tarik ulur, kayak layang-layang. Anak kita kebebasan tapi tetap dalam kontrol kita. Terlalu posesif, nggak baik. Terlalu otoriter, nggak baik. Penuntut, penteror untuk anak-anaknya. Awas, kalau nggak bisa masuk UGM, Fakultas Kedokteran bukan anak Pak. Terus anaknya sopo.
Ya. Tidak begitu. Kita bukan jaksa penuntut. Juga bukan pendakwah. Kenapa nilaimu jelek? Pasti kamu nggak belajar. Bukan seperti itu. Nah ini sering kita tuntut. Yuk, dalam akhlak kita pantau. Ini tadi masih bisa enggak? Ada seorang remaja curhat. Bunda saya mangkel dengan dia. Kenapa mangkel? Dia itu WA. Saya jawab panjang, ternyata dia cuma jawab O. Oh, enggak berkarakter ini. Oh itu kalau diucapkan langsung ya cukup sadis toh. Orang diajak ngomong banyak kok jawabnya oh. Kemudian ayah pesan banyak sekali. Nak nanti begini-begini, anaknya jawab Y. Y itu ya. Y. Terus didoakan. Mudah-mudahan nilainya hari ini bagus. Ini jawabnya huruf A sama simbol min. Katanya amin. A dan min gitu. Dari komunikasi kita itu, kita bisa baca karakter anak kita. Dari perilaku mereka, kita bisa baca karakter mereka. Bagaimana gaya bicaranya ketika kita telepon. Bagaimana ketika ada di depan kita. Nah mohon maaf nyuwun sewu, kita bisa berkarir. Tapi tolong jangan kecolongan. Saya mohon maaf. Kenalan, saya punya 3 anak yang saya lahirkan. Saya punya 40 anak yang tidak saya lahirkan. 3 saya ini suka cemburu. Yang paling gede ngomong begini. Mi, kok bisa di HP-nya Mami itu loh. Adik ditulis si ganteng. Yang paling kecil Cahayu. Lah kok aku ditulis Mama Rania. Saya bilang, lah kamu itu sudah ibu rumah tangga, sudah tuwek. Sudah punya anak, makanya tak tulis Mama Rania, artinya mamanya. Kemudian ini ganteng, ini Cahayu. Karena punya harapan. Anakku ganteng lahir batinnya, cantik lahir batinnya. Tadi malam karena kebetulan dia datang, dia tinggal di Jakarta, datang buka-buka HP adiknya. Ternyata di situ banyak komunikasi saya dengan dia. Wong WA anak mahasiswa kok kayak SD. Kok tahu? Di situ kadang nulis gini, Cahayu lagi ngapain? Dah sholat belum? Gitu, kangen gitu. Dia tanya, saya bilang, apa makna ibu nulis kangen? Biar adik merasa ibu butuhkan, biar merasa keberadaannya di rumah itu luar biasa, biar dia kalau main inget rumah, biar dia tidak mengalahkan bapak ibunya dibanding teman-temannya, maka sering ibu kalau nyapa, Dek kangen. Coba pernah enggak ibu itu me-WA anaknya hanya dengan kata Bu kangen, Dek kangen. Apa kangennya cuma untuk bapak dan ibu? Coba sekarang, ayo kita bisa mesra ngobrol di HP dengan orang lain loh. Kenapa tidak dengan anak-anak kita? Anak yang kita bilang kangen, dia akan merasa keberadaannya, jati dirinya di dalam rumah itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini ngontrol kita. Beda dengan dolan nek mulai, itu beda artinya. Ya, Dek, nek dolan cepet bali. Dengan anaknya sudah dolan, kita WA, kangen gitu. Itu rasanya beda Bapak Ibu. Kita enggak terkesan ngatur. Yuk, bagaimana? Itu ngontrol anak-anak kita sholat dengan kalimat, sholat burung. Sholat kono. Le, sholat. Dia akan bilang, aku wis gede Pak. Aku udah gede Bu. Anak kedua, saya enggak baik. Tidak mendidik anak yang keluaran jadi orang hebat itu enggak. Anak kedua 27 tahun. Juga tinggal jauh, Jakarta. Tapi kalau malam yang kita bicarakan sholat isya itu bukan lewe sholat. Assalamualaikum ganteng. Waalaikumsalam. Udah maem belum? Udah. Mau bobo? Belum.
pastikan kalau mau bubuk itu udah sholat ke rumah belum. Dulu waktu SMA saya nanya, Dek mau Jumatan di mana? Bukan nyuruh Jumatan. Dek Jumatan, enggak. Mau Jumatannya di mana? Di sana. Nitip dong. Gayanya nitip. Tapi saya mau memastikan Jumatan. Atau Bapak Ibu bisa tanya, di masjid sana tadi yang khotbah siapa le? Jangan tanya Jumatan opo ora. Itu seakan-akan kita nggak percaya bahwa anak kita itu ibadahnya baik. Tapi kita tanyakan, sing khotbah sapa mau? Enggak tahu. Nah, berarti adik di mana? Le Jumatan. Oh di sana. Siapa Dik? Kita bisa ngobrol walaupun lewat WA. Itu yang terjadi. Akan berbeda sekali dengan kita menyuruh anak kita. Mangkat ke gereja, mangkat Jumatan, mangkat ini. Enggak. Kita punya bahasa-bahasa yang lebih halus. Dia mau ke gereja Kota Baru, mau lewat mana? Lewat sana apa sini? Kenapa Bu? Nek lewat sana titip pukes, nek lewat sini titip ini kan gitu. Jadi kita enggak terkesan kita itu menyuruh anak kita untuk ikut kebaktian, tapi kita justru kesannya itu mau minta tolong sekedar jajan, tapi kita mantu ibadah mereka. Oke, waktu sudah habis, ya. Matinul Quluk, ayo ngomong ke anak itu 3 jam Pak, bukan 40 menit. Tapi saya juga seneng aja di 40 menit. Ya. Qawiyul jismi, kuat jasmaninya. Generasi unggul kuat jasmaninya. Mohon maaf Bapak Ibu pakar pendidikan semua. Kuat jasmani itu bukan karena olahraga. Tetangga saya tenis itu jantungnya kumat malah mati. Berarti kan bukan karena olahraga. Ada orang untuk kolam renang, setengah renang itu tenggelam. Karena kram di situ, terus akhirnya naiknya sudah innalillahi. Berarti kan bukan karena olahraga ya sehat itu. Ya karena karunia Tuhan. Sehat, olahraga itu ikhtiar untuk menuju sehat. Olahraga itu ikhtiar menuju sehat. Tapi bukan sehat karena olahraga. Beda, tipis, tapi kalimat itu sulit. Bunda yang lebih penting, sehat itu karena makanan halal. Karena makanan halal tidak menyehatkan jasmani, juga menyehatkan rohani. Kalau olahraga tadi sehat jasmaninya. Maka namanya ketika kita itu SD, SMP, SMA itu, pendidikan olahraga itu pendidikan jasmani. Saya menyehatkan jasmani. Tapi makanan yang halal itu sehat jasmani dan rohani. Yang sewu untuk mendidik, untuk menjadikan generasi unggul, jadikan mereka sehat jasmani dan rohaninya. Dengan cara yang sewu terkait dengan karir, berkarir yang bisa menghasilkan rezeki yang halal. Berdoa, ya Tuhan, cukupkan aku dengan rezeki halalmu sehingga aku tidak ingin untuk mendapatkan yang haram. Tapi kita minta, ya Allah, cukupkan aku dengan rezeki halalmu. Kalau Allah memberi halal kita sudah merasa cukup, pasti kita tidak pengen yang aneh-aneh. Dan itu mencetak generasi yang unggul. Karena apa? Jauh dari gelisah. Kenapa jauh dari gelisah? Saya bayangkan saya sakit perut. Ketika saya sakit perut, introspeksi diri saya tadi pagi makan apa? Sesudah makanan yang tak lihat itu semua normal, baik sebagaimana biasa, maka saya kemudian berkata asalnya dari mana? Oh mungkin kurang sehat dan sebagainya. Ketika asalnya juga baik-baik saja, maka pertanyaan yang ketiga, haknya siapa yang aku makan? Punya siapa? Oh ternyata yang nomor 3 ini yang kena, pantas. Kemarin saya radang tenggorok 3 hari Bu, sulit diajak ngomong. Padahal jadwal penuh. Saya katakan, kenapa? Bu udah berobat. Udah, kok belum sembuh? Kemungkinan dosa besar terbanyak saya lewat tenggorok karena saya tukang ngomong. Makanya ketika sakit, saya sakit radang tenggorok. Itu harus sampai ke sana.
Setiap kita sakit, mari kita introspeksi diri. Sebenarnya apa? Karena saya tukang bicara dari pagi sampai sore. Kalau ada orang terluka karena bicara saya, dosa saya lewat ini, maka saya sakit. Ini yang generasi unggul, kita pantau, kita kasih makanan yang bergizi, jangan lupa halal. Maka karir kita harus menunjang itu agar generasi kita unggul. Kemudian kuat jasmaninya sudah, musakofi fikri, nah ini baru intelektualnya. Kecerdasannya, generasi yang unggul ada generasi yang cerdas. Imannya oke, ibadahnya oke, akhlaknya mulia, bocah sehat, pinter, unggul. Pinter tak belum tentu. Nih, cerdas, saya atur. Kemudian kuat melawan hawa nafsu, mujahidun li nafsi. Kuat menahan hawa nafsu, ora gampang, ora temperamental. Sekarang ini kan banyak sekali. Cuma bajunya disamai aja marah. Lah ini bajunya hampir sama semua. Ya, cuma kendaraan, ada orang kendaraannya mirip, marah. Diselip, muring gitu. Kita lihat tawuran-tawuran itu. Kadang-kadang kan cuma motor. Kemudian temennya nyelip. Sambil noleh. Padahal niatnya noleh itu enggak melirihi loh. Tapi tersinggung. Kemudian marah. Besok dari kubu mana terus. Ini kan pertanda kalau tidak mampu menahan hawa nafsu. Ini perlu belajar banyak. Kemudian yang berikutnya menjaga waktu. Dengan bahasa Arabnya banyak, saya bahasa Inggrisnya enggak mudeng ya. Menjaga waktu. Dalam agama Bapak Ibu yang kebetulan non muslim mungkin ada. Kalau yang muslim sederhana, wal asri, demi waktu, sudah selesai. Waktu adalah pedang. Jika kamu tidak pandai memerankan, maka kamu akan terbunuh olehnya. Artinya apa? Saya pernah nyampaikan juga di TV, tertipu oleh waktu. Kita tertipu. Kita karir, punya pekerjaan, deadline-nya kapan? Masih 3 hari. Ah, nanti aja. Besok aja. Seakan-akan kita besok masih hidup. Besok saja. Seakan-akan kita tahu bahwa besok tidak lebih repot. Akhirnya begitu menjelang deadline tinggal 1 hitungan jam, kita pusing semuanya belum selesai. Ini mohon maaf ketidakcerdasan kita memanfaatkan waktu. Kita harus sadar, Bapak Ibu, agak menakutkan sedikit omongan saya. Kita harus sadar bahwa tadi pagi kita pakai baju sendiri, belum tentu nanti yang melepas diri kita sendiri. Bisa jadi orang lain. Tadi pagi kita mandi sendiri, bisa jadi nanti dimandiin orang lain. Sekarang ini saya duduk bisa jadi nanti sudah nggak bisa berdiri. Jadi kalau punya pekerjaan, punya tanggung jawab, punya sesuatu, lakukan sekarang dari diri kita sendiri, pilih yang paling mudah. Nggak usah nunda nanti, besok atau kapan. Nggak usah bilang jatuh temponya lama, deadline-nya masih lama. Enggak, nanti belum tentu masih ada aku. Nah, generasi unggul yang seperti itu. Kita beri contoh anak-anak kita menggunakan waktu dengan baik, insya Allah mereka pun akan menggunakan waktu dengan baik. Sesibuk apapun, sisihkan waktu untuk menyapa mereka, untuk menanyakan kegiatan mereka. Kita menjadi guru terhebat tanpa menggurui, kita menjadi pengawas mereka tanpa mereka merasa diawasi. Ya, jadi kita adalah pengawas mereka, tapi mereka tidak merasa diawasi. Kemudian manajemen semua masalah terorganisasi. Di kantor ruwet, nggak usah disampaikan ke anak-anak. Anak bikin kisruh, nggak usah mempengaruhi pekerjaan kantor. Saya tahu pasti jawabnya, sulit Bu, gitu. Sulit Bu, cipta sudut-sudut yang menyenangkan penyenengan. Mungkin di kantor ada sudut tertentu yang bikin penyenengan senang. Ketika dari rumah suntuk, tujulah itu. Biar apa? Biar senang. Dan di rumah mungkin punya bagian-bagian yang penyenengan senang. Ketika di kantor suntuk, tujulah di situ.
paling tidak leremkan dulu di situ. Jangan anak-anak terimbas oleh persoalan kantor berlebihan dan jangan sampai kantor terimbas oleh persoalan rumah berlebihan. Ini kebetulan sendiri-sendiri. Kemarin saya ngisi BMT Pasar Beringharjo online se-Indonesia. Itu diwajibkan bersanding dengan istri di rumah. Nah, online diwajibkan bersanding. Biar berapa? Bagaimana? Katanya meningkatkan kinerja dengan dukungan pasangan hidup. Jadi biar pasangan hidup itu ngerti. Ternyata online tapi suruh berdua-berdua. Oh, direkturnya ngerjain, saya bilang gitu itu ya. Nah, kemudian ini untuk menutup saja, mandiri, generasi yang unggul itu mandiri, dan yang terakhir punya cita-cita bermanfaat bagi orang lain. Satu, mandiri. Mandiri bukan berarti harus usaha. Ada anak umur SMA masih tanya ibunya, ini boleh dimaem apa enggak? Ada anak sudah SMA, cuma mau apa nanya, nanti kalau enggak boleh aku enggak. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemandiriannya belum. Mandiri bukan berarti lancang. Mandiri yang terkontrol. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, bermanfaat bagi orang lain. Slogan saya di buku saya sederhana. Jika kamu tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, setidaknya tidak merugikan orang lain. Jika kamu tidak bisa membuat orang lain tersenyum, jangan pula membuat orang lain menangis. Ya, kalau kamu tidak bisa membuat orang lain senyum, jangan bikin orang lain menangis. Kalau kamu tidak bisa membuat bermanfaat bagi orang lain, minimal kamu tidak merugikan. Kalau kamu nggak bisa bikin seneng ibumu nak, jangan pula bikin nangis. Kita latih begitu. Maka bapak dan ibu pun harus punya komitmen begitu. Nek aku raiso nggawe seneng pasanganku, paling ora ranggawi tangis. Kalau aku nggak bisa bikin bahagia anakku, setidaknya nggak bikin susah. Itu. Sudah bisa bikin bahagia, malah bikin susah. Sudah nggak bisa bikin guyu, malah bikin nangis bendino. Repot. Ya? Nah itu satu cita-cita. Kalau bisa jadi satu komitmen ya. Komitmen kita tidak bikin, nggak bisa bikin bahagia, ning ya orang gawe tangis, wajar-wajar saja. Oke Ibu kayaknya malah udah lebih dari 40 menit ya. Ngebut saya ini. Ya, terima kasih Bu Eni. Saya menyimak ini tuh jadi berpikir gitu, benar nggak ya parenting pola asuh yang saya terapkan ke anak saya, kemudian juga jadi flashback gitu ya yang terjadi. Oh benernya bener nggak sih gitu. Nah jadi mikir Bu. Oke, mungkin juga itu terjadi kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, kami membuka pertanyaan. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ibu Eni, mumpung ada pakarnya di sini, saya akan untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Oke, di belakang, monggo Mas dari MM. Monggo. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Didi dari MMUGM Bu. Di sini akan menanyakan tentang karir dan keluarga untuk mencetak generasi unggul. Itu yang dimaksud generasi unggul itu apakah mencetak anak supaya sukses dalam berkarir? Contohnya misalkan jadi pegawai, pejabat tinggi, gaji yang banyak, sukses kehidupannya, atau mencetak anak yang sukses dalam keimanannya Bu, dalam kehidupan keimanannya itu berjalan lancar yang sesuai dengan syariat agama. Itu Bu. Yang dimaksud unggul yang mana gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau langsung atau nanti? Langsung saja tidak apa-apa. Langsung. Mohon maaf sebenarnya yang 10 saya sampaikan itulah di generasi unggul. Jadi kalau dikatakan yang dimaksud generasi unggul itu yang bekerja di kantor yang hebat, gajinya banyak, apakah generasi unggul itu yang ibadahnya bagus sekali? Belum. Kalau saya mau nyinggung sedikit, di Quran itu ayat yang menyuruh kita sholat selalu berdampingan dengan zakat. Jadi manusia itu belum dibentuk hebat, belum dikatakan hebat kalau
naik. Belum baik dengan kanan kiri. Vertikal dan horizontal itu harus sejalan. Orang itu dibilang unggul, dibilang baik, kemesraan dengan sang Khalik pencipta itu bagus, kemesraan terhadap lingkungan itu juga bagus. Maka kalau disebut generasi unggul itu yang seperti apa? Tadi saya sampaikan, yang agamanya selamat. Arti agamanya selamat itu enggak ada di Indonesia agama selamat ya. Ya, artinya agama kita itu kuat, anaknya agamanya kuat. Ditandai dengan ibadahnya benar. Akhlaknya mulia, jasmani rohaninya sehat, cerdas, pinter mengelola waktu, pandai menahan hawa nafsu, kemudian mandiri dan punya cita-cita bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini kriteria generasi yang unggul. Jadi enggak bisa Bapak misalnya ditanya, kamu seneng si A. Apanya sih yang menarik? Hidungnya tok, enggak bisa. Harus satu paket, seluruh tubuh ini yang membuat aku menarik. Sehingga kalau dirinci sebenarnya biasa-biasa saja sih. Kulitnya juga enggak putih. Hidungnya juga biasa. Ya. Posturnya juga gitu-gitu aja. Tapi kok aku seneng karena terakumulasi dari semuanya membuat daya tarik. Nah, keunggulan itu akumulasi dari 10 poin yang tadi saya sampaikan. Gitu nih. Oke, baik Bu Eni, terima kasih. Monggo Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan secara luring? Oke, mungkin masih menunggu. Ada pertanyaan dari Zoom meeting Ibu, dari Ibu Hana MM. Ibu, bagaimana seorang yang berkarir itu dapat dikatakan berhasil dalam karirnya karena selama ini benchmark setiap orang seringkali dilihat dari gajinya, gitu Ibu. Iya, saya mohon maaf Ibu. Saya pernah berdoa kecil. Ya Allah, karuniakanlah anak-anak kami pekerjaan yang bisa mendekatkan dirinya kepadamu. Itu yang berhasil. Artinya apa? Dengan karirnya itu, dengan gaji yang didapatkan, dengan komunitas yang dimasuki, dengan lingkungan ada, semuanya mengarah kepada mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang disebut dengan sukses menurut saya. Karena gajinya tinggi. Tapi kalau dengan karir yang gajinya tinggi itu terus ninggalkan ibadah, itu namanya enggak sukses. Gajinya tinggi, dengan gajinya tinggi karena memaksa untuk tinggi, nggak sempat ngerti anak bagaimana nggak tahu. Kemudian saya sampaikan tadi, wanita boleh berkarir asal tidak mencederai kodratnya sebagai perempuan. Terus lali anak, lali kewajiban, itu juga tidak sukses. Maka saya bilang, tolak ukur kesuksesan seseorang berkarir bukan saja karena gaji. Tetapi karena gajinya, karena pangkatnya, karena komunitasnya, karena semua yang didapatkan di fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi untuk melakukan kesalahan pun ingat. Mau berbuat kurang baik, ingat. Mau menyalahi aturan, ingat. Karena tujuannya apa? Didekatkan pada Tuhan. Itu. Baik, ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Saya pengen tanya Bu, tapi bingung mau tanya apa. Mungkin itu juga yang dialami teman-teman. Ibu untuk saat ini generasi mungkin di banyak Bapak Ibu semua yang usianya juga sudah di atas saya, tapi banyak juga yang mungkin seusia dengan saya, satu cohort gitu atau mungkin di bawah saya. Nah, saat ini anak-anak kami berada pada generasi yang pandemi itu kan mengubah banyak pola perilaku, basicnya juga anak itu sudah berada di zaman yang berbeda dengan kami para orang tua. Nah, bagaimana menyampaikan sesuatu kepada anak supaya mereka ini bisa selalu mendengarkan, bukan berarti ini otoriter ya Bu, tidak. Tapi saya melihat satu kecenderungan anak saya gitu, kita tuh baru aja mingkem gitu Bu, udah lupa lagi gitu. Nah, bagaimana membuat anak-anak ini
kita selalu merimain apa yang disampaikan orang tua tanpa merasa ada tekanan, seperti itu Ibu. Ya. Barangkali kita harus kembalikan ke kita nih, ke kita. Saya satu ketika ngisi tausiah, kemudian MC bilang, ibu-ibu mau depan ditempati dulu. Monggo depan ditempati dulu, kalau di sini mungkin diniatkan depan untuk pejabat, depan untuk ini, yang belakang monggo gitu. Tapi kalau di masjid sebenarnya kan nggak ada aturan. Tapi ibu-ibu itu disuruh ke depan nggak mau. Yang dipenuhi pinggir dulu semua. Apalagi yang pendetane CKB gitu nggih. Sampai kemarin saya singgung, Ibu 2 hari lagi kan ada takbiran. Biasanya ada musik, ada drum band nggih. Ibu-ibu nonton di depan atau di belakang? Saya bilang gitu. Coba nonton takbiran, nonton karnaval, nontonnya pilih depan atau belakang? Giliran nonton saya belakang, saya bilang gitu di kajian. Saya bilang sederhana, ini kita nggak kerasa ya bahwa ini ada nilai edukasi. Bagaimana kita menyuruh anak itu, anak suruh menjalani apa yang kita suruhkan kalau kita ini disuruh orang nggak mau. Bagaimana kita itu mau mengatur anak dengan mudah kalau kita sendiri sulit diatur. Bagaimana kita mau memberi contoh sementara kalau kita mau pakai ya. Pola asuh ala Rasul itu ud'u ila sabika bil hikmah. Diajak ngomong yang baik-baik dulu. Wal mau idatil hasanah dengan contoh. Sekali contoh jauh lebih mustajab daripada 1000 kata-kata. Tapi kita sering dengan kata-kata kurang memberi contoh. Gimana contohnya? Saya bilang, kita sering anak bicara. Kita sering meninggalkan anak yang sedang bicara. Kita sering nyambi segala sesuatu ketika anak sedang bicara. Kenapa kita marah ketika kita sedang nasihati mereka sambil mainan HP? Wong anak kita curhat, kita juga mainan HP. Coba, anak kita lagi ngomong serius tentang masalahnya di kelas. Menurut kita kecil, anak SD, anak SMP masalahnya apa? Sampai rumah kita, mah aku nih. Alah dek, cuma kayak gitu diceritakan ke mama. Terasa enggak bahwa kita sedang sebenarnya menolak anak untuk menganggap kita itu seorang mama, seorang papa yang luar biasa, yang pahlawan, yang pelindung, yang ini buat anak-anak? Apakah setelah itu anak-anak masih mau bercerita sesuatu kepada orang tuanya? Tidak. Karena dia sudah mikir paling engkau dimongke. Tahu enggak bahwa itu luar biasa masalah berat untuk mereka. Satu ketika saya parenting di TK. Di luar kelas ada gambaran anak-anak yang setumpuk. Kelas A, A1, A2. Orang tuanya yang lihat. Tinggal. Sampai dalam saya bilang kok. Itu kan bentuk tidak menghargai karya anak. Tahu enggak bahwa anak bisa gambar kayak gitu tuh sampai keringatnya bercucur. Tapi orang tuanya yang lihat, halah tinggal. Ini bagaimana anak menghargai karya kita? Bagaimana anak menghargai diri kita? Bagaimana anak menghargai nasihat kita? Kalau kita tidak belajar menghargai mereka. Sekalipun mereka anak-anak. Ketika mereka sedang berbincang, jangan disambi-sambi. Ketika mereka ini terus kita punya satu aturan. Ibu mau bilang, sebelum ibu selesai, jangan pergi. Dan anak juga itu, ibu buru-buru enggak? Enggak, aku ngomong dulu. Oke, ayo belajar menjadi pendengar yang baik. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi pendengar yang baik. Belajar bijak menyikapi mereka, insya Allah mereka akan bijak menyikapi kita. Itu sering. Sampai, loh, Dek, tolong dong ibu ambil ini. Enggak aku lagi nonton TV. Saya ajak pelan-pelan. Dek, dulu adik SMP. Terus SMS, kan adanya SMS. Bu, tolong jemput apa? Jawab ibu. Oke, Cahayu gitu. Enggak pernah ibu bilang kosek sekalipun waktu itu ibu masih kerja. Kalau kamu minta, Bu, maaf, ibu ngambil ki. Enggak pernah. Pernah satu ketika ibu bilang, yuk temani ibu nonton film Kartini di gedung bioskop. Aku enggak seneng film Kartini itu.
Mosok ibu nyuruh nemeni aku, cah nom jak nonton film Kartini nggak mau Bu? Apa kata saya? Hampir tiap hari ibu melakukan sesuatu yang ibu sebenarnya nggak seneng, tapi demi kamu seneng. Sekarang saatnya kamu melakukan sesuatu yang membuat ibu seneng. Kayaknya kayak ngeleh-leh nggih, tapi enggak. Aku tidak rela kamu jadi durhaka. Begitu. Nggih. Ibu itu, bapak ibu kan biasa toh melakukan hal-hal yang bapak ibu enggak seneng. Ini anaknya seneng. Ayo kita sadarkan mereka suatu saat mampu melakukan sesuatu yang meskipun dia kurang seneng, tapi itu bisa menyenangkan orang lain. Itu Bu. Kayaknya makin judek gitu ya. Enggak Bu, ini sambil mikir. Sambil berpikir, sambil merefleksikan gitu Bu, interaksi saya dan anak saya seperti itu. Nah, kemudian ini ada satu titipan pertanyaan lagi Bu. Generasi anak-anak kita ini kan, bahwa setiap individu yang terlahir di dunia ini terlahir dengan keunikannya sendiri-sendiri. Dan itu tidak mungkin sama, sekalipun anak itu kembar dampit sekalipun itu tidak akan pernah sama, pasti ada perbedaannya. Nah, sebagai orang tua, kadang kita itu membandingkan ya anak kita dengan anak orang lain, dia bisa nilainya sekian gitu. Nah, sebagai orang tua yang baik, ini tips ya Bu, untuk menerima apa yang perlu diupayakan untuk menerima kondisi anak dan justru menjadi orang tua yang luar biasa bagi anak kita. Gitu. Pertama, terima keunikan mereka masing-masing, syukuri, kemudian cari keistimewaannya. Saya alhamdulillah selama pandemi itu kan 2,5 tahun agak sepi pergi, sehingga ada 4 buku lahir dari saya. Nah, salah satu di dalam buku itu saya tulis judulnya Setiap Anak Bintang atau Semua Menjadi Bintang, lupa ya. Jadi ada seorang anak namanya Latifah. Saya cerita saja, mohon maaf kalau ada Latifah, mungkin ini closing juga nanti. Latifah ini dari kelas 1 sampai kelas 5 selalu ranking 23. Karena ranking 23 dijuluki istiqomah. Jadi istiqomah nggak pernah berubah. Istiqomah itu kan stabil gitu ya, nggak pernah berubah. Dari kelas 1 sampai kelas 5 ranking 23 dari 30 anak. Kan wis sampai banget ya. Ora ranking 29 kan lumayan. Ternyata rankingnya cuma sampai 23 karena yang ranking 3 2 anak, 3 anak gitu. Ranking saya inget kayak gitu. Terus menjelang kelas 6, bapak ibunya pusing. Jangan-jangan kurang les, carikan guru les. Jangan-jangan kurang terpenuhi fasilitasnya, ikan. Sampai terakhirnya bapak ibu bilang, kamu gak usah bantu apapun ibu bapak. Tugas kamu cuma belajar. Selesai, undang ke guru les komplit. Di kelas 6 semester 1 penerimaan rapot. Bapak ibu yang biasanya malu datang ke sekolah, hari itu berebut. Aku aja Pak yang ngambil rapot. Aku aja, karena mereka sudah yakin 100% Latifah nilainya bagus. Dilihatlah dari 5 besar, Latifah enggak ada. Dilihatlah 10 besar, Latifah tidak ada. Setelah di not ternyata Latifah tetap ranking 23 karena istiqomah. Sampai rumah simpulannya malah mau terah enggak usah dibawa. Kalau habis terima rapot pasti yang ditanyakan mbahnya juara berapa. Yang ditanyakan omnya juara berapa, mau dihadiahi. Ini juga kesalahan kita. Kenapa kita memberi apresiasi hanya secara kecerdasan. Tidak memberi apresiasi yang lain. Nak kalau kamu juara tak belikan sepeda. Kalau kamu ranking 1 tak belikan HP. Kenapa tidak kita bilang kalau sholat 5 waktu tanpa ibu suruh tak belikan ini. Enggak. Salah siapa sekarang? Kita yang hanya mengapresiasi nilai. Sementara kita mestinya bilang, ibu akan sedih kalau tidak menemukan kalian di jajaran orang kaya. Ibu juga enggak akan sedih kalau tidak menemukan kalian di jajaran para juara. Tapi ibu akan sedih kalau tidak menemukan kamu di jajaran orang sembahyang. Kan sedih sekali.
Tapi kita enggak. Kita kembalikan ke kita. Sebenarnya selama ini pola asuh kita cukup dunia. Kita lupa kalau ada yang lebih panjang. Latifah akhirnya Bu. Selesai sampai kelas 6 asal lulus. Jatuhlah hari akhirus sanah atau perpisahan. Puluhan piala berjajar di depan. Tidak satu pun yang mampir ke pangkuan Latifah. Mulai dari kejuaraan akademis, juara IPA, juara matematika, juara ini, satu pun nggak ada yang ke Latifah. Olahraga nggak ada yang masuk, semuanya masuk. Ini Ibu jangan nanya itu cerita apa, itu karangan saya. Dengar? Terus akhirnya ada piala besar baru keluar, belum mampunya. Akhirnya kepala sekolah tanya, siapa yang berhak menerima piala ini? Kita belum tahu, tapi disiapkan piala ini. Karena itu kayak Indonesia Idol, jadi semua ngirim. Kalau ini maju. Si A, wakil dari kelas 1. Anak kelas 1 diwakili satu anak maju. Menurut kamu apa yang bisa membawa pulang ini? Dia jawab Mbak Latifah. Kenapa Mbak Latifah? Mbak Latifah itu baik hati. Kalau bawa bekal dibagi-bagikan ke adik-adiknya. Kalau yang enggak bawa sanggup itu dikasih komplit. Menurut anak kelas 1 Mbak Latifah itu baik banget. Anak juga diwakili siapa? Si B. Siapa yang wajib bawa pulang ini? Jawabnya Mbak Latifah. Kenapa? Mbak Latifah ini siapapun yang ditengok. Baik itu teman sekelas, enggak sekelas, kalau tahu ada yang sakit dia nengok. Oke. Kelas 3, dia bilang Mbak Latifah. Kenapa? Pernah saat ketika Mbak Latifah masuk kelas saya. Kelas saya itu banyak tusuk, cilok, banyak kertas, banyak ini Mbak Latifah ngambili, kemudian taruh kresek dibawa pergi. Ke-4, ke-5, ke-6 semua kelas terwakili, sekarang guru. Guru bilang, tidak ada anak. Begitu menyongsong gurunya dengan takdim, dengan salim, dengan membawakan ini tas ala-ala saya dulu. Kecuali Latifah. Yang satu bilang ini, akhirnya anak ini juara sebagai siswi berkarakter di kelas tersebut. Walaupun tidak juara matematika, tidak juara IPA. Dan nyun sewu, yang non muslim mohon maaf karena saya tidak mempelajari kitab penjenengan, yang kitab saya. Nabi SAW bukan orang yang pintar karena umi, karena buta huruf. Beliau tidak sekolah sampai apa, tetapi beliau berkarakter mulia hingga menjadi pimpinan umat sedunia. Ternyata negara kita selamat kalau dipegang oleh orang-orang yang berkarakter hebat. Bukan sekedar orang pintar. Pintar tidak berkarakter. Oh. Jadi mohon maaf, akhirnya SD tersebut mengeluarkan satu lulusan dengan peringkat tertinggi bukan karena nilai, tetapi karena karakternya yang luar biasa. Kecerdasannya ranking 3. Ini Bu. Jadi mohon maaf, saya matur itulah yang terjadi untuk sekarang ini. Oke, baik. Dalam ya Bu ini. Makin shock ya. Makin shock gitu. Oke, ini Bu ada satu pertanyaan terakhir yang disampaikan langsung kepada saya. Bagaimana memberikan perhatian yang terbaik atau tips menjadi orang tua yang baik dalam keterbatasan atau kondisi yang ada saat orang tua harus bekerja sampai dengan sore atau malam. Masih ada kegiatan misalnya studi lanjut, kegiatan kemasyarakatan yang tidak bisa ditinggalkan agar anak senantiasa tetap dalam pola asuh yang baik dan menjadi generasi yang unggul. Kadang saat sampai di rumah anak enggak selesai. Iya, jadi intinya bagaimana menjadi orang yang tua yang baik dalam keterbatasan sementara pulang udah sore masih malam harus studi lanjut, ada kegiatan kemasyarakatan supaya anak tidak kontrol itu Bu. Ini masih syukur alhamdulillah keterbatasan hanya waktu.
Ada orang yang keterbatasannya banyak sekali. Ya waktunya terbatas, fasilitasnya terbatas, duitnya terbatas, itu tambah parah ya. Nah ini pertanyaannya bagaimana memberikan perhatian pada anak dalam keterbatasan ini. Saya bilang quality time. Bu, apa dikira kalau anak sudah bubuk itu kita cium nggak terasa? Andai dia tidak terasa maka hatinya akan terasa. Satu ketika ada seorang anak kelas 3 SD. Dia minta pada ibunya, "Bu, aku minta dikeloni." Ibunya nggak mau. Wong wis gede kok njaluk kelon. "Bu, aku minta dikeloni." Tetap nggak mau. Akhirnya sepanjang malam anak itu dalam kesedihan. Kesedihan pertama dia berpikir bahwa ibuku sudah tidak mau dengan aku. Aku sudah nomor sekian, aku sudah tidak penting, aku tidak dibutuhkan. Yang perlu kita sadari Bapak Ibu, ketika anak terbiasa tidur sendiri, tiba-tiba dia minta dikeloni. Ketika anak itu biasa makan sendiri, tiba-tiba minta disuapi. Ketika anak itu biasa kemana-mana sendiri, tiba-tiba minta antar, yakinlah bahwa dalam diri anak sedang punya masalah. Mohon maaf, diri anak sebenarnya sedang punya masalah. Maka kita harus peka. Anak terbiasa tidur sendiri, tiba-tiba minta ditemani, temani. Karena ketika kita tidak nemeni, semalam dia akan berpikir yang negatif tentang kita. Bahwa kita sudah enggak peduli, kita sudah ini menyakitkan. Sama dengan makan. Mungkin sederhana dia kemarin makan, ternyata ada klip. Entah dia mana. Kemudian dia batuk, dia ini. Mulai hari ini dia enggak berani makan sih. Ada yang ngontrol. Mungkin kemarin dia mimpi jelek. Atau mungkin kemarin habis dihina temennya. Atau mungkin dia ada ya hantu gentayangan. Dia membuat takut. Atau sekedar diteror kecil sama temennya. Tapi membuat dia ketakutan. Sehingga malam itu dia butuh ditemani. Ya, butuh diantarkan. Biasanya sekolah sendiri loh. Kok hari ini sudah keluar masuk lagi. Keluar masuk lagi. Ternyata saya punya pengalaman. Anak barep saya SD diantar ke depan. Biasanya ditinggal pulang. "Adik ibu konter ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Enggak. Tinggal pergi nututi meneh. Tinggal pergi nututi meneh. Baris itu. Setelah dinematke balik. Ternyata waktu itu belum ada keharusan berjilbab. Anaknya itu sudah tua. Rambutnya panjang. Kebetulan ada anak cowok usil. Jadi dia itu kalau baris mesti di belakang anak saya, kemudian pitanya ini dipakai buat mainan, diledek, di macam-macam. Sehingga bikin anak saya itu enggak mau kalau baris tidak diawasi karena untuk mainan. Oh, ini ternyata memberi pelajaran pada saya. Oh, ternyata anak sedang bermasalah. Mengapa minta ditunggoni? Nah ini Ibu, dalam keterbatasan adalah melatih kepekaan kita terhadap perubahan anak. Jadi dalam keterbatasan waktu, melatih kepekaan kita terhadap perubahan yang terjadi pada diri anak. Meskipun itu kecil. Yang kedua, gunakan media yang ada sebisa mungkin. Meskipun Bapak Ibu posisi di kantor, karaoke. Kalau masa-masa kecil ya karaoke sudah mandi belum, sudah makan belum, dia pasti seneng. Kalau dia sudah gede mungkin tanyakan sekolahnya. Kalau dia sudah dewasa, tadi saya sudah kenalan 3 anak yang saya lahirkan, 2 tinggal di Jakarta, 1 tinggal di rumah. Bagaimana setiap hari? Ternyata saya lihat tadi malam sudah jam 9, cucu saya masih telepon papanya. Dia bilang good night papa. Cuma mau tidur. Karena papanya habis sekolah di Australia ditempatkan di Aceh. Jadinya berjauhan. Nah ini kalau dihitung dengan waktu sama saya mengalami seperti itu. Gitu ya. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya meskipun via HP dan sebagainya. Kemudian peka dengan perubahan yang jadi pada diri anak. Oke, baik Bu Eni. Seru sekali, namun sayang kita ada pada keterbatasan waktu. Mungkin lain kali kita bisa diskusi lagi, Ibu. Insya Allah, insya Allah. Dari pemaparan Ibu Eni dapat kita simpulkan bahwa karir itu sebuah pilihan
yang perlu menjadi pedoman ya Bapak Ibu semua, karir itu adalah ibadah dan rezeki itu jatah, serta karir itu kita niatkan untuk kemaslahatan dan manfaat untuk semuanya. Nah, ciri generasi unggul itu adalah beradab ya, mempunyai etika, beribadah yang baik, berkarakter yang baik, kuat secara jasmani, cerdas, mampu menahan hawa nafsu dan menjaga waktu, mandiri dan mempunyai cita untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, terima kasih kepada Ibu Eni atas pemaparan yang luar biasa. Semoga sharing session pada siang hari ini dapat memotivasi kita semua dan memberikan pencerahan serta pemahaman mengenai menyeimbangkan karir dan keluarga. Sekali lagi kita beri aplaus, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Eni Haryanti. Saya Ika selaku moderator, jika ada kekurangan dalam memandu diskusi ini saya mohon maaf. Saya tutup dengan sebuah pantun. Beli kopi di kedai Nala, tak lupa pesan roti jala. Tendik FEB siap sedia membangun FEB UGM Jaya Jaya Jaya. Saya kembalikan kepada Mbak Riana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.